'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mawaddah dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot dan mesin pendingin dengan asisten lab termodinamika yang pertama Kak Elvira Hajriah Putri, yang kedua Kak Rini Ayu Marisa Harahap. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Siklus Carnot. Siklus Carnot adalah tahapan yang terjadi pada mesin Carnot dalam mengubah energi panas ke energi mekanis. Siklus ini terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada proses isotermal pertama, yang terjadi pada temperatur lebih tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Proses isotermal kedua, yang terjadi pada temperatur rendah, zat mengalami kompresi dan melepas kalor. Garis isotermal pertama dan kedua dihubungkan oleh dua proses adiabatik. Adiabatik pertama zat mengalami ekspansi, sedangkan adiabatik kedua zat mengalami kompresi. Mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut siklus Carnot. Model dasar mesin ini dirancang oleh Nicolas Léonard Sadi Carnot, seorang insinyur militer Prancis pada tahun 1824. Model mesin Carnot kemudian dikembangkan secara grafis oleh Émile Clapeyron 1834 dan diuraikan secara matematis oleh Rudolf Clausius pada 1850-an dan 1860-an. Nicolas Léonard Sadi Carnot lahir di Paris 1 Juni 1796 dan meninggal di Paris pada tanggal 24 Agustus 1832 pada umur 36 tahun. Dia adalah seorang fisikawan Prancis. Ayahnya adalah Lazare Nicolas Marguerite Carnot, seorang ilmuwan, perwira, dan politikus. Carnot menemukan dan merumuskan hukum kedua termodinamika dan memberikan model universal atas mesin panas, sebuah mesin yang mengubah energi panas ke dalam bentuk energi lain, misalnya energi kinetik atau sekarang bernama siklus Carnot. Karyanya yang paling utama adalah Refleksi Daya Gerak Api, terbit tahun 1824. Tahapan pada siklus Carnot. Berdasarkan gambar di samping dapat dijelaskan bahwa 1. Proses AB adalah ekspansi isotermal reversibel, di mana pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. 2. Proses BC adalah ekspansi adiabatik reversibel, yaitu pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. 3. Proses CD adalah kompresi isotermal reversibel, yaitu pemanfaatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. 4. Pada DA adalah kompresi adiabatik reversibel, yaitu pemanfaatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Mengingat selama proses siklus Carnot, sistem menerima kalor Q1 bersuhu tinggi dari reservoir T1 yang melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2, maka usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum 1 termodinamika adalah sebagai berikut. Q sama dengan delta U tambah W, Q1 kurang Q2 sama dengan 0 tambah W, W sama dengan Q1 kurang Q2. Dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting. Untuk mesin kalor, efisiensi mesin atau ETA ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. ETA sama dengan W per Q1 kali 100%, sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100%, sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Q2 per Q1 sama juga dengan T2 per T1.
Untuk siklus Carnot berlaku hubungan sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai berikut. Eta sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Keterangannya, Eta adalah efisiensi mesin Carnot, T1 suhu reservoir bersuhu tinggi, T2 suhu reservoir bersuhu rendah. Berikut ini adalah contoh soal siklus Carnot. Berdasarkan data grafik di samping, efisiensi mesin Carnot adalah pilihan jawaban A 10%, B 20%, C 25%, D 30%, E 50%. Untuk penyelesaiannya ditulis sebagai berikut. Diketahui T1 500 Kelvin, T2 350 Kelvin. Ditanya efisiensi atau eta. Digunakan rumus E sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. E sama dengan 1 kurang 350 Kelvin per 500 Kelvin dikali 100%. 1 sama saja nilainya dengan 500 per 500. Oleh karena itu ditulis 500 per 500 dikurang 350 per 500 dikali 100%. E sama dengan 150 per 500 dikali 100%. Didapatkan hasil E adalah 30%. Jadi jawaban yang benar adalah D. Mesin pendingin. Mesin pendingin adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari dalam ruangan ke luar ruangan. Atau pengertian lainnya, mesin pendingin adalah suatu rangkaian yang mampu bekerja untuk menghasilkan suhu atau temperatur dingin. Mesin pendingin biasanya berupa kulkas, freezer, atau AC. Adapun proses kerjanya adalah penguapan. Untuk mendapatkan penguapan, diperlukan gas atau udara yang mencapai temperatur tertentu atau panas. Di saat adanya penguapan, maka timbullah suhu di dalam temperatur rendah. Pada mesin pendingin, berlaku usaha atau kerja dilakukan kepada sistem, agar kalor dapat dipindahkan atau mengalir dari reservoir suhu rendah ke reservoir suhu tinggi. Jadi, usaha W yang dilakukan kepada sistem adalah selisih kalor yang diserap di reservoir suhu rendah Q2 dengan kalor yang dilepaskan di reservoir suhu tinggi Q1, sehingga didapatkan rumus W sama dengan Q1 kurang Q2. Berbeda dengan mesin kalor yang dinilai berdasarkan efisiensinya. Kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan nilai koefisien kinerjanya. Koefisien kinerja atau KP adalah perbandingan antara kalor yang diserap di reservoir suhu rendah dan usaha yang dikerjakan, sehingga didapatkan rumus KP sebagai berikut. KP sama dengan Q2 per W sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2 sama dengan T2 per T1 kurang T2. Contoh soal mesin pendingin. Sebuah mesin pendingin mengalirkan kalor dari suatu ruang pendingin pada lemari es bersuhu 7 derajat Celcius ke lingkungan dengan suhu 27 derajat Celcius. Koefisien performansi mesin pendingin tersebut adalah pilihan jawaban A 7,14, B 8,24, C 10, D 12,14, E 14. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui T2 sama dengan 7 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin menjadi 280 Kelvin. T1 sama dengan 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Ditanya nilai koefisien performansinya atau KP. Jawab menggunakan rumus KP sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2 sama dengan T2 per T1 kurang T2 sama dengan 280 per 300 kurang 280. Didapatkan hasil 280 bagi 20 sama dengan 14. Jadi jawaban yang benar adalah E. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.